Kita sampai pada bab al-amru bil muhafadzah ala sunnati wa adabiha. Bab tentang menjaga sunnah dan adab dalam menjalankan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwasanya hukum dalam syariat ini yang pertama adalah wajib. Yang kedua adalah sunnah. Dan sunnah ini adalah tambahan daripada ibadah yang wajib. Dan termasuk salah satu manfaat daripada ibadah sunnah adalah untuk menambal daripada kekurangan ibadah wajib kita. Kekurangan dalam artian kekurang sempurnaan ibadah yang wajib. Maka sebagai seorang hamba, yang perlu kita lakukan pertama kali adalah menjalankan yang wajib. Baru kita tambah dengan yang sunnah. Dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, di saat hambaku itu menambah ibadah-ibadah wajibnya dengan ibadah-ibadah sunnah, maka aku akan cinta kepadanya. Fa idza ahbabtuhu, dan di saat aku cinta kepadanya, kuntu sam'ahu alladzi yasma'u bih, aku akan menjadi pendengarannya, wa basarahu alladzi yubsiru bih, dan aku akan menjadi penglihatan matanya, aku akan menjadi langkah kakinya, aku akan menjadi gerak-gerik tangannya. Yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala, di saat kita bisa menjalankan ibadah yang wajib dengan istiqamah, kemudian kita tambah dengan ibadah-ibadah yang sunnah dan kita istiqamahi pula, maka Allah akan menjaga penglihatan kita, Allah akan menjaga pendengaran kita, Allah akan menjaga gerakan tangan kita, Allah akan menjaga langkah kaki kita. Dari apa itu? Dari segala macam kemaksiatan. Artinya di saat kita mendatangi Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah wajib dan sunnah, maka secara otomatis Allah akan menjaga kita dari hal-hal yang mungkin menjadikan kita lupa untuk menjalankan ibadah wajib dan sunnah tersebut, atau hal-hal yang menjadikan kita tidak istiqomah untuk melakukannya kembali. Jadi ini suatu kemuliaan bagi seorang hamba yang bisa menjalankan ibadah wajib ditambah dengan ibadah yang sunnah. Akan tapi tidak semuanya hamba bisa menjalankan ibadah yang sunnah, apalagi di akhir zaman seperti ini, yang dikatakan zaman inilah yang Nabi pernah ceritakan 1400 tahun lebih yang lalu. Nabi katakan akan datang suatu masa di mana umatku melupakan sunnah-sunnah. Umatku lebih bangga untuk melakukan kebiasaan orang-orang kafir ketimbang kebiasaan-kebiasaan yang telah aku ajarkan. Maka dari itu, di sini kita akan masuk bersama-sama dalam bab tentang menjaga sunnah. Menjaga sunnah dan adab dalam menjalankan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti biasa, setiap awal bab Al-Imam An-Nawawi selalu mengawalinya dengan ayat-ayat Al-Quran. Di antaranya yang beliau sebutkan, wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang datang kepada kalian daripada Rasul, fakhuduh, maka ambillah. Perintah apapun yang Nabi perintahkan, ambil perintah itu, laksanakan perintah itu. Jangan kau banyak bertanya. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa yang Nabi cegah terhadap kalian, maka fantahu, jauhilah. Ini metode dalam mengikuti sunnah Nabi kita Muhammad, atau taat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi caranya adalah apa yang dilakukan oleh Muhammad atau apa yang diperintahkan Nabi kita Muhammad, ayo kita ambil, ayo kita tiru. Dan jangan jadi orang seperti Bani Israel yang terlalu banyak tanya. Bagaimana diceritakan tentang Al-Baqarah, sapi betina, sehingga menjadi surat kedua dalam Al-Quran setelah Al-Fatihah, surat yang terpanjang dalam Al-Quran yaitu surat Al-Baqarah.
Di situ diceritakan tentang bagaimana kebiasaan orang-orang Bani Israel yang ketika mendapatkan perintah dari nabinya mereka terlalu banyak tanya. Bertanya untuk suatu hal yang memang penting, itu kita diharuskan untuk menanyakannya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada yang mengetahui, bertanyalah kepada orang yang faham jika kalian belum mengetahuinya. Jadi ada perintah dari Allah untuk kita bertanya. Bahkan sampai Nabi kita Muhammad mengatakan dalam hadisnya, lan yanalal ilma mustahyin wa mustakbir, atau kama qala. Nabi katakan tidak akan mendapatkan ilmu dua golongan. Siapa itu? Yang pertama mustahyin, orang yang malu. Orang yang malu untuk bertanya, atau orang yang malu untuk belajar. Orang yang malu untuk mencari tahu. Nah, saya mau hadir majelis malu. Masalahnya majelis Ahad pagi ini sudah bertahun-tahun. Saya sudah dengar dan diajak berkali-kali, masa baru hadir sekarang? Nanti kalau saya hadir, apa kata jamaah? Pasti mereka akan mengatakan, dari dulu majelisnya sudah diadakan bertahun-tahun kok baru hadir sekarang. Nah, ini mustahyin, dia malu. Maka aku akan malu kalau hadir. Masalahnya saya dekat rumahnya dengan majelis Ahad pagi. Nanti kalau saya hadir malah dicaci atau malah digojloki, ya kalau kata orang Jawa. Mending saya tidak hadir sudah, saya nunggu nanti majelis-majelis yang baru saja. Sampai kapan kita akan terus malu untuk menghadiri majelis ilmu? Sampai kapan kita akan terus malu untuk belajar? Sedangkan belajar itu adalah wajib. Dengan belajar kita tahu apa kekurangan kita. Dengan belajar kita bisa sadari bagaimana diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita selalu menghimbau kepada semua masyarakat, di saat kita mau berhijrah, maka awali dengan menjalankan salat 5 waktu, kemudian ditambah dengan belajar ilmu. Jika Anda belum bisa salat 5 waktu, belajar, cari guru. Bahkan terkadang tidak perlu jauh-jauh kalau urusan salat 5 waktu. Banyak orang-orang di kanan kiri kita yang mereka sudah ahli untuk mengajarkan salat 5 waktu. Kemudian tambah dengan duduk di majelis-majelis ilmu. Untuk siapa majelis ilmu ini? Untuk semuanya, untuk semua kalangan, baik yang menengah ke atas, menengah ke bawah, yang sepuh, yang masih muda, semuanya kita wajib belajar. Tapi dikatakan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu dari semenjak engkau masih dibuai oleh ibumu, masih digendong sama ibu, sampai nanti masuk liang lahat, ada saya mati. Tidak ada kata kita berhenti daripada belajar ilmu agama. Terus kita harus gali itu ilmu agama. Tidak ada kata malu dalam urusan agama. Yang kedua, yang tidak akan mendapatkan ilmu adalah mustakbir, orang yang sombong. Orang yang sombong, tidak mau belajar dengan alasan apa? Nanti saya dibilang bodoh. Nanti saya dibilang orang yang tidak tahu. Sedangkan saya tidak mau dikatakan seperti itu, sombong. Atau mungkin pilih-pilih dalam belajar ilmu, cari-cari. Artinya cari-cari itu membanding-bandingkan, padahal semuanya sama. Sama-sama ahli sunnah wal jamaahnya, sama-sama asy'ariyahnya, sama-sama bermadhab syafi'i. Cuman pilih-pilih, oh saya ini cocoknya kalau ngaji sama beliaunya, kalau sama ini saya tidak cocok, saya tidak suka. Maka itu ada kesombongan dalam hati kita. Nah, dikatakan kalau kita ingin tahu kira-kira hati kita ini dalam hal menuntut ilmu sudah terbebas daripada kesombongan atau belum, maka lihatlah bagaimana engkau mengambil ilmu. Di saat kau mengambil ilmu kepada gurumu, mungkin hatimu merasa nyaman. Bagaimana di saat engkau mengambil ilmu dari orang yang mungkin jauh di bawahmu, orang yang mungkin derajatnya tidak sama denganmu, orang yang mungkin bukan seorang yang alim, tapi dia punya satu ilmu yang disampaikan kepada kita. Kalau kita bisa mengambil semuanya, baik itu dari guru ataupun dari orang yang tidak kita kenal, ataupun orang yang mungkin di bawah kita,
kalau kita bisa dengarkan semuanya, bisa terima nasihatnya, itu pertanda hati kita telah bebas daripada kesombongan dalam hal menuntut ilmu.